Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan memaparkan tentang self-diagnosis di TikTok dan di Instagram, membantu atau menjerumuskan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Psikologi Ruang Maya yang disusun oleh kelompok 5, yaitu dengan Yohana Aprilia, Regita Ayu, dan Syahrani Kamala Fitriansyah. Pernah nggak sih kalian lagi asik scroll TikTok terus nemu konten kayak kalau kamu gampang terdistraksi, mungkin kamu ADHD. Lalu tanpa sadar kita mikir, wah jangan-jangan aku juga kayak gitu ya. Fenomena ini disebut self-diagnosis. Apa sih self-diagnosis? Self-diagnosis itu ketika seseorang menganggap dirinya punya gangguan kesehatan mental hanya karena melihat informasi dari internet atau media sosial. Dan sejak pandemi, banyak orang mencari jawaban tentang gejalanya secara online. Dan sejak itu pula, tren ini makin meningkat dan viral. Menurut Pew Research tahun 2022, lebih dari 50% Gen Z dan milenial pernah mencari informasi kesehatan mental lewat media sosial loh. Masalahnya, penelitian menunjukkan meski TikTok dan Instagram membuat informasi lebih mudah diakses, banyak kontennya yang tidak akurat juga. Karena daripada itu, akibatnya perasaan normal bisa disalahartikan sebagai gangguan yang serius. Dan mengapa sih self-diagnosis ini populer di TikTok dan di Instagram? Social learning dari Albert Bandura atau teori belajar sosial ini menjelaskan kita banyak belajar dengan cara meniru orang lain, termasuk dari pengalaman yang dibagikan di media sosial. Apalagi, algoritma media sosial membuat konten psikologi cepat sekali viral, sehingga orang makin sering terekspos. Ditambah lagi, anak muda zaman sekarang jauh lebih terbuka bicara soal mental health, sehingga merasa lebih mudah relate dengan konten-konten yang ada. Lalu, apa sih dampaknya? Dari sisi positif, self-diagnosis bisa meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu juga penting. Ia juga membantu mengurangi stigma, bahkan bisa menjadi jembatan awal bagi seseorang untuk akhirnya mencari bantuan profesional. Namun, sisi negatifnya tidak kalah besar juga. Ada yang disebut illusion of knowledge, yaitu merasa sudah paham padahal sebenarnya masih keliru juga. Kemudian, ada confirmation bias, yaitu hanya mencari informasi yang mendukung dugaan diri sendiri. Dan seringkali orang terlalu cepat melabeli dirinya, aku pasti ADHD, aku pasti anxiety, padahal bisa saja bukan itu masalah utamanya. Akibatnya, diagnosis profesional tidak bisa tertunda dan penanganan jadi tidak tepat. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Yang pertama, ada seorang mahasiswa yang yakin bahwa dirinya ADHD setelah menonton TikTok. Tapi setelah dia konsultasi, ternyata dia hanya mengalami burnout dan kurang tidur. Atau di studi kasus yang kedua, ada seorang remaja yang menonton video tentang tanda-tanda anxiety, lalu menganggap dirinya punya gangguan kecemasan. Padahal ya, ia hanya pemalu, dan itu termasuk sesuatu yang masih normal loh. Dan ada juga studi kasus yang ketiga. Seorang pekerja kantoran yang merasa relate dengan konten depresi di TikTok.
TikTok akhirnya memberanikan diri pergi ke psikolog. Dan memang benar, ia mengalami depresi ringan. Hasilnya, ia mendapatkan terapi yang sesuai. Nah, pada studi kasus ketiga ini, masih ada juga sisi baiknya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Self-diagnosis lewat TikTok atau Instagram memang bisa membantu meningkatkan kesadaran, tapi juga bisa menjerumuskan jika kita jadikan patokan utama. Pesan sederhananya dari kami, belajar dari konten itu boleh, tapi jangan berhenti pada satu titik. Kalau merasa punya gejala yang serius, langkah terbaik yang bisa kalian lakukan, tetaplah mencari bantuan profesional. Nah, kalau kalian sendiri, pernah nggak merasa terdiagnosis setelah nonton konten-konten di media sosial? Kalau kalian pernah, kalian boleh share pengalaman kalian itu di komen ya. Nah, pada video dan materi kita kali ini, kami menggunakan teori social learning dari Albert Bandura, terus juga confirmation bias, illusion of knowledge, self-labeling effect, dan self-diagnosis digital era. Selanjutnya, yaitu kami lampirkan referensi ilmiah yang kami gunakan untuk membuat materi video ini. Dan sekian video edukasi dari kami. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih.